Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه القويم ودعا إلى الصراط المستقيم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أوصيكم وإياي بتقوى الله واتقوا الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
yang telah menganugerahkan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmat, yang telah memberikan kepada kita begitu banyak rahmat-rahmat. Dan apabila kita berusaha untuk menghitungnya, tentu kita tidak akan sanggup untuk menghitung akan nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau ta'uddu dasar hitung nikmat Allah, nikmat dari Allah, la tuhsuha, niscaya kita tidak akan bisa untuk menghitung. Bayangkan dari mulai kita beranjak bangun dari tidur kita sampai kemudian tidur lagi, itu kalau dihitung luar biasa banyak. Bayangkan saudaraku, jika Allah cabut salah satu nikmat yang saat ini masih bisa kita rasakan, nikmat itu, niscaya satu kerugian bagi kita. Sehingga seseorang untuk bisa tidur nyenyak perlu ada dorongan tambahan obat. Maka bersyukurlah kepada Allah, kita masih dianugerahi untuk bisa tidur, mudah tidur. Tapi jangan sekali-kali di setiap tempat, apalagi kita sedang beribadah, kita memperbanyak tidur. Tidurlah pada saatnya, tidurlah dikala kita memang lelah. Tetapi kalau sudah masuk masjid beribadah wabil khusus saat ini, mari kita optimalkan waktu yang mungkin hanya setengah jam ini menjadi sarana untuk kita bertakarub kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, ta'abbudan. Jangan diselingi dengan tidur. Tidur ada waktunya. Bahkan kita kalau sudah tidur bisa panjang. Maka nikmat dari Allah ini mampu tidur, mari kita optimalkan. Kemudian setelah bangun untuk bersyukur kepada Allah. Bahkan kita diajarkan ketika kita mau tidur pun berdoa dulu, sebut nama Allah, Bismika Allahumma ahya, Bismika. Jangan sampai tidur kita hanya menjadi sarana untuk melepas lelah, kemudian melupakan lillah, melupakan kepada Allah, lalai kepada Allah. Pantas saja kita tidur, kalau sudah tidur lupa untuk bangun, lupa untuk bangun, kemudian bersyukur kepada Allah. Belum nikmat-nikmat yang lainnya, mampu bangkit dari peraduan tempat tidur kita, luar biasa. Bayangkan kalau kita oleh Allah dicabut nikmat bangkit dari peraduan, tidak puasa kita, badan ini bergerak, bagaimana?
nikmat yang luar biasa banyak. Maka mari kita syukuri nikmat-nikmat dari Allah ini dengan sebaik-baik syukur. Dan mudah-mudahan pada kesempatan siang hari ini kita masuk ke dalam masjid ini dalam rangka taqarrub dan ta'abbud ila Allah juga sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya yang mulia, para sahabat-sahabat Rasul. Dan tak lupa kepada seluruh umat muslim muslimat di mana saja berada. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Selanjutnya akhir pada kesempatan ini berwasiat awalan bagi diri pribadi, wasanian yang kedua bagi kita semua. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Mari kita terus berusaha berikhtiar istiqomah di jalan takwa sampai di penghujung musim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Memang nikmat dari Allah luar biasa banyak. Tak terkira, tak mampu kita untuk menghitung. Salah satunya nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita, berupa gaji atau intensi atau hasil dari apapun yang halal. Maka syukur itu. Jangan sampai ketika Allah anugerahkan rezeki yang luas, yang banyak, yang halal, justru diinvestasikan, diinfakkan di jalan setan. Harusnya rezeki dari Allah kita infakkan fi sabilillah, di jalan Allah, diinfakkan untuk keluarga kita, anak istri kita infakkan, kita sumbangkan, kita sedekahkan untuk sarana ibadah kita, masjid kita, sholat kita. Dan jangan sampai rezeki yang Allah anugerahkan justru dipakai untuk maksiat, bukan di jalan taat kepada Allah, tapi dipakai untuk maksiat. Jangan sampai kita termasuk seperti yang disampaikan di berita oleh salah satu menko kita. Kurang lebih ada 8 juta pelaku yang terpapar judi online. Jangan sampai rezeki kita justru masuk ke judi online. Yang saat ini menurut rilis terbaru perputarannya sampai 900 triliun banyak. Dan itu mayoritas pelakunya adalah kaum menengah ke bawah. Pelakunya multi profesi, berbagai profesi ada, dan bahkan sampai ada yang belum punya profesi. Bahkan saudara-saudara kita TNI dan polisi pun itu diinformasikan ulang, masih hangat berita. Bahkan yang lebih miris lagi, diinformasikan kurang lebih ada 80.000 pelakunya usianya itu 10 tahun ke bawah. 80.000 anak-anak kita sudah terpapar yang namanya judi online. Kalau dulu judi itu konvensional, klasik, mungkin main dadu,
yang diputar-putar dan sebagainya. Sekarang online, tapi tetap haram. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji. Min amali syaitan, termasuk pekerjaan setan. Fajtanibu, maka jauhilah. Agar apa? La'allakum tuflihun, agar kalian mendapat keberuntungan. Judi walaupun sudah bermetamorfosis, berubah, yang tadinya konvensional menjadi online, tetap haram. Karena itu akan merusak kita. Bayangkan uang yang sedemikian besarnya, banyak, 900 ribu. Kalau dipergunakan untuk hal-hal yang positif, yang baik, tentu manfaatnya luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Saudara-saudara kita, bahkan cucu kita, anak-anak kita, karena iming-iming hadiah berlipat-lipat, akhirnya terpakai. Dan ini harus jadi kepedulian bagi kita, karena ini berbahaya, wabil khusus untuk generasi selanjutnya, untuk anak cucu kita, bahkan untuk kita sendiri. Karena yang diinginkan setan ternyata innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fa hal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Jelas bukan manfaat. Tidak ada manfaat dari dunia. Yang ada adalah adawah wal baghdha. Kita baca di berbagai media, banyak sekali kejadian negatif hasil dari itu. Ada yang sampai mengundi karena jeratan hutang yang menggurita. Ada yang keluarganya berantakan, keluarganya ribut terus menerus. Dan ini berbahaya. Tidak akan ada sakinah, mawaddah, warahmah. Yang ada pelakunya akan terus berbohong dan berbohong. Dan kemudian kalau sudah masuk ke dalam, akan adiktif, kecanduan, sulit untuk disembuhkan. Maka benar sekali firman Allah, berbahaya. Setan memang menginginkan kerusakan bagi kita, maka jangan sekali-sekali ikuti langkah setan. Jangan sekali-kali mengikuti tariannya setan, karena itu berbahaya. Rayuan setan datang memang
akan menang, akan kaya. Tapi yang ada dari sekian yang ditangkap, mereka memang sudah men-setting bagi pelaku, bagi kita untuk terus menang. Tidak, menang hanya sekali, kalahnya berkali-kali. Itu settingan mereka. Maka sekali lagi Al-Fakir mengingatkan mobil khusus buat saya pribadi, buat kita semua. Mari kita bentengi, mari kita jaga keluarga kita. Kita diperintahkan untuk menjaga keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan jaga keluarga kalian dari api neraka. Jangan sampai kita khusyuk mencari keridhaan Allah, beribadah kepada Allah, lupa mengajak anak kita, istri kita. Kita ingin selamat sendiri, tapi tidak mau mengikut sertakan keluarga kita. Salah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jangan abai. Jangan biarkan saudara kita, kerabat kita, anak kita, istri kita masuk ke dalam rayuan setan. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka fajtanibu, jauhi, segera. Kalau kemarin pernah melakukannya, stop segera. Dan memang ide-ide untuk judi ini memang banyak. Bahkan kemarin ketika ada pertandingan timnas kita pun tidak sedikit orang yang berjudi. Sudah kehidupannya memprihatinkan. Kasihan. Harusnya uang yang pas-pasan dipakai untuk makan. Itu cara yang baik untuk bertahan. Atau kalau ada kelebihannya ditabungkan atau disedekahkan. Seperti saudara-saudara kita tadi yang diinformasikan di awal. Alhamdulillah jamaah kita kesadaran untuk berinfak, bersedekah Jumat dan sebagainya luar biasa. Ini tetap harus kita jaga, kita rawat. Mudah-mudahan kita istiqomah, tetap senang untuk berinfak di jalan Allah, bersedekah. Karena orang yang senang bersedekah itu mulia. Kita diajarkan, diinformasikan tangan yang di atas, al-yadul ulya. Itu lebih baik menjadi sunnah. Islam ternyata mengajarkan jadi pemberi. Yang senang sedekah, senang berinfak, jangan sebaliknya, senang diberi. Itu ajaran Islam. Lebih baik tangan yang di atas yang bersedekah, berinfak, timbang tangan yang menerima, yang di bawah. Tapi kalau memang belum ada kemampuan secara finansial, ya tidak apa-apa. Mari berinfak sesuai kemampuan kita. Nah, inilah yang menjadi kepedulian Al-Fakir pada kesempatan ini. Karena dampak negatifnya yang luar biasa masif dan berbahaya akan adanya judul. Tidak sedikit sekali kejadian pencurian dan sebagainya. Ini sungguh harus kita hindari. Maka mari kita bentengi diri kita dengan keimanan dan takwa. Dan kemudian kita informasikan kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita, bagaimana negatifnya imbas daripada judul ini. Dan jangan sampai sekali-kali mencoba-coba, karena akan ketagihan dan kemudian adiktif kecanduan yang sulit untuk disembuhkan.
Itu ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabil khusus buat al-fakir pribadi, umumnya buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahil fattahil wahhab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallah wattaqullah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة